terima di dalam perjuanganmu, ikhtiarmu, itu utama dari sini, mengejar apa yang telah dijamin. Ayat takaffalallahu laka bihi, bahwa ada sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah dan ini menjadi urusannya Allah. Wa huwa rizq qabila minhu ihsanan, yang dimaksud itu adalah rezeki. Rezeki sudah dijamin oleh Allah, seperti yang tertuang dalam Al-Quran surah 30 ayat 37. Itu Allah mengatakan, awalam yarawna Allah yarzuqu rizqan liman yasha' wa yaqdir inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Kata Allah, tahukah kamu siapa yang melapangkan dan menyempitkan rezeki? Kata Allah, aku yang melapangkan rezeki, aku juga yang menyempitkan rezeki. Inna fi dzalika, sesungguhnya itu la ayatin liqaumin yu'minun. Ayat ini yang diturunkan sebagai petanda orang-orang yang beriman kepada Allah. Apa yang dimaksud di sini? Kalau kita sama-sama tahu Bapak Ibu, rezeki kita telah dijamin oleh Allah. Harusnya kita khawatir kan? Harusnya enggak. Pernah nggak kita khawatir? Pernah. Sering. Nah, syaitan itu akan masuk dari situ. Syaitan akan membuat kita nggak percaya dengan takdir Allah dari bab rezeki. Syaitan menggelincirkan keyakinan kita seolah-olah Allah itu tidak mampu mencukupi kehidupan kita. Sampai akhirnya kita lebih percaya logika kita daripada takdir Allah itu sendiri. Akhirnya apa? Hati kita dibuka kepada Allah. Kalau rezeki itu sudah dijamin, ya, watasiru kafifan tulima minka, maka sedikit sekali keinginanmu darinya. Ada sesuatu yang wa ma'amalul ladzi tawassalu bihi hatta ila maulak. Harusnya yang kita pikirkan itu bukan rezekinya, tapi apa yang dipikirkan? Bagaimana kewajiban kita sama Allah. Rezeki itu kewajiban Allah ke kita. Sementara di sini disampaikan kitab ini, sedangkan amal tawassul bihi, amal itu membuat kita bisa sampai kepada Allah. Ya, al-lisan azkar wa salat, berzikir dan salat. Nah, orang yang berzikir dan salat itu bukti wa aurat wa baru dzalik min anwa'ut ta'at. Itu bukti dia telah taat kepada Allah. Nah, apa maknanya di sini? Makna kitab ini maksudnya adalah kalau rezeki sudah dijamin oleh Allah, harusnya usah kita pikirin. Yang kita pikirin adalah gimana ibadah kita kepada Allah. Tapi anehnya hari ini ibadah gak kita pikirin. Yang kita pikirin adalah rezeki. Yang kita pikirin yang dijamin. Sedangkan kewajiban kita gak kita pikirin. Ini ibarat kalau saya pernah kasih contoh juga di sini. Apabila Bapak Ibu kerja sama orang, terus majikannya ngomong, kalau gaji sebulan 2 juta misalnya, itu 2 juta kewajiban siapa itu? Kewajiban majikan. Dan majikannya ngomong, kalau kamu kerja sama saya gaji 2 juta, yang penting beres-beres rumah ini, jangan sampai ada yang jorok dan sampai ada yang kotor, dibersihkanlah. Berarti kewajiban kita sebagai apa? Sebagai orang yang dibayar, kewajiban kita adalah taat sama yang nyuruh, betul kan? Taat sama majikan. Sudah. Tiba-tiba kita nanya sama majikannya, Pak, betul kan Pak? Aku digaji 2 juta sebulan. Apa jawaban majikannya? Betul. Besok kita kerja, nanya lagi, Pak, betul kan Pak? Nanti aku awal bulan digaji 2 juta. Jawabannya apa? Betul. Besok nanya lagi, Pak, betul nih Pak, aku digaji 2 juta kan? Jawaban majikannya apa? Betul. Hari kamu
percaya. Nah kalau kita sebagai majikan digituin, maka kita bilang, kok gak percaya sama aku? Kan gitu ya. Udah selalu aja kau kerja aja. Harusnya yang kau tanya itu yang gajinya. Yang kamu tanya itu adalah gimana kerjaan udah kelar belum? Sama gak kayak kita sama Allah? Harusnya yang ditanya itu bukan rezekinya. Yang ditanya itu adalah udah gimana sholat kita sama Allah? Udah gimana zikir kita sama Allah? Udah gimana puasa kita sama Allah? Makanya orang yang bertanya sesuatu yang sudah dijamin, maka perlahan-lahan mutawaf mata hatinya di hadapan Allah. Fatamallahu ala qulubihim, maka Allah kunci hati mereka sehingga apa? Hatinya sulit menerima update dari Allah. Gampang kecewa, gampang ragu, gampang marah. Sampai akhirnya kalau itu apa terjadi dengan orang seperti ini? Dia bukan lagi sibuk mikirin ibadahnya, malah sibuk yang mikirin urusannya Allah. Maka orang seperti ini adalah orang yang paling lelah hidupnya. Bapak Ibu, yakin kan rezeki dijamin? Yakin? Yakin? Oke, kalau yakin harus nanya gak sama Allah? Ketinggian. Ya Allah, mana rezeki ya Allah? Boleh nanya? Kita bukan bertanya sebenarnya. Kita meminta. Bapak Ibu, rezeki itu mana yang Bapak Ibu pikirkan sebetulnya? Yang Bapak Ibu butuhkan? Jumlahnya atau berkahnya? Nah, jujur aja biar adanya. Yang Bapak Ibu mau dari Allah itu rezeki itu jumlahnya atau berkahnya? Hah? Jumlah berkah. Jumlah berkah? Berkah. Oh, Masya Allah ini. Kalau ada mikirin berkah, jumlah itu tidak masalah. Gak apa-apa ya Allah jumlah segini, yang penting berkah dari Allah ya Allah, insya Allah tercukupin. Betul? Tapi ada nggak orang sana yang baru sini ya? Orang sana pernah nggak Bapak Ibu? Dia sibuk dengan jumlahnya, bolak-balik ditengoki sama dia. Cukup gak ini? Cukup gak ini? Pernah? Ada orang-orang mana tadi? Orang sana, sini enggak, insya Allah. Bapak Ibu, mohon maaf ya, nggak ada jaminan uang banyak itu memberikan kebahagiaan. Saya tadi pagi, Masya Allah, ada seorang ibu-ibu, seorang dosen, ya Allah, suaminya juga pejabat, Masya Allah, dan ngajak saya ketemu. Ya ketemu tuh tadi pagi. Pas saya bilang sama ibu itu, Bu, saya lagi servis mobil, kalau ibu mau ke bengkel aja, ke bengkelnya dapat naik mobilnya keren. Dan saya menarik ketika dia bilang gini, Ustaz, saya nggak punya masalah dengan ekonomi. Suami saya ngasihnya cukup lah. Saya iseng aja nanya, berapa Bu suami Bu ngasih? Suami saya tiap bulan ngasih, ya alhamdulillah lah, kalau nggak 25 juta sebulan. Beda tipis sama kita ya. Amin. Hah? Kenapa beda-beda kok gitu? Saya bilang, tuh, gede lo itu Bu, tak bilang segitu. Iya, ada 20, ada 25, cuma nanti kalau ada yang berbonus lagi dan berapa kasih lagi sama saya. Menurut Bapak Ibu orang kita lagi nggak? Belum tentu. Kalau Bapak Ibu jadi dia bahagia nggak? Dikasih suami itu gaji segitu tuh, nih 25 juta, bahagia nggak Bu? Karpet merah dia pulang lagi ya, sampo gitu. Tapi, nah, kalau orang udah ngajak jumpa saya konsultasi, ini biasa ceritanya masalah, nggak ada cerita enak-enak Bapak Ibu, masalah rata-rata. Saya yang mukanya belum apa-apa udah pakai tisu. Udah tahu lah saya maksudnya. Akhirnya ada cerita, Ustaz, tapi saya nggak pernah begini saya nggak cerita ya namanya masalah gitu. Tapi pada akhirnya dia nggak bahagia. Padahal ekonominya bagus, anaknya sehat,
suaminya juga punya jabatan yang tinggi di pemerintahan kita ini. Dan ternyata saya juga nggak nyangka beliau bisa pejabat. Dari membuat saya tertarik, ternyata beliau ini salah satu dosen di salah satu kampus ternama di Amerika Serikat. Kebayang. Jadi duit gak ada masalah beliau. Saya ini orang gitu ya. Kita yang makan risotto isi, ya kan? Tenang, ya kan? Kan saya tanya, apa yang membuat ibu gak tenang dia? Jawabannya satu. Dia memikirkan yang bukan urusannya. Dia ingin A, B, C, D dijelasin sama saya. Saya bilang itu gak akan bisa membuat A, B, C karena itu adalah urusan Allah. Sama kayak kita Pak. Bapak Ibu, jamin gak duit banyak itu mencukupi? Enggak. Banyak ya gak cukup, kayak mana lagi sedikit. Ya betul. Tapi kita yakin Bapak Ibu, tidak ada yang lebih besar dan tidak ada yang lebih mahal kecuali keberkahan. Orang yang sudah berkah enak hidupnya. Iya Bapak Ibu ya. Manajer nih, saya berani menghakimi enggak. Tahu nggak Bapak Ibu ciri-ciri orang yang sudah dicabut keberkahan hidupnya? Bukan duit ya, bukan ekonomi ya, bukan harta ya. Dirinya. Kalau Bapak Ibu merasa ini udah lesah, udah cabut dalam keberkahan itu. Tahu? Nggak mau ya, apa nggak maksa. Kalau ini ada sama kita, mohon maaf batin Pak, berarti sudah dicabut keberkahan hidup kita semua. Apa tanda-tanda orang yang dicabut keberkahan hidupnya sama Allah? Tanda-tanda pertama adalah yang paling tampak pada dirinya adalah akan Allah cabut ketenangan hidupnya. Gak tenang. Ada duit, gak tenang. Gak ada duit, lebih. Ada lagi Bapak Ibu jumpa orang, mereka jumpa orang ini hidupnya nggak punya masalah, tapi suntuk ada. Jalan ke mukanya kayak enak, ngaji ini ke mukanya kayak gini. Ada masalah kok? Ada. Itu kayak gitu kan? Kenapa kalau sekali kalau nanya ada orang kayak gitu? Dia mau beli apa aja bisa, tapi suntuk aja. Jawabannya simpel, sederhana. Jangan-jangan Allah udah cabut keberkahan hidupnya. Nah, Ibu, tenang gak Bu rumah tangganya Bu? Berat kali jawabnya itu. Apa jawab ini? Pak, di sini Pak. Istri itu rezeki apa? Rezeki. Disyukuri dengan ikhlas atau lepas? Ikhlas. Berarti tempat melihat istri Ikhlas. bilang apa Pak? Melihat istri bilang apa? Alhamdulillah. Insyaallah. Bu, suami rezeki nggak dari Allah? Rezeki. Ibu kalau nengok suami banyak alhamdulillahnya atau banyak istighfarnya? Istighfar, gimana kalau nengok? Alhamdulillah. Itu rezeki. Gak usah lepas, gak usah kecewa. Udah itu rezeki. Karena orang yang menolak rezeki yang Allah takdirkan, menolak dengan takdir yang Allah hadirkan, ini dibutakan Allah di hati ini. Akhirnya kita kecewa. Padahal dulu yang mau sama aku banyak, tahu lah berjodoh, anak udah empat masih ngomong kayak gitu, apa lagi? Tuh kemarin datang ke rumah, satu rumah malam malam lagi ini, satu umur 65, satu umur 62. Ngapain itu datang ini? Apa bercerai Ustaz? Ya Allah, umur dan umur kan bercerai ya, udah nggak cocok kan? Loh, apanya orang ini dalam hati saya? Nggak cocok Ustaz. Anak udah 4 kali anaknya nggak cocok, tak bilang kayak gitu. Terus mau cerai kayak mana? Biar Ustaz kami jalan masing-masing. Bu, saya bilang sama mereka berdua, kalau kalian cerai, mau ngapain? Udah kayak gini, anak udah cucu, mau cerai. Ternyata jawabannya sederhana.
sholat nggak tenang. Ada yang ngalamin? Sholat nggak tenang. Imam baru baca Bismillah terus uzurnya lama kayaknya, lama kayaknya. Sholat nggak tenang. Kan betul kan, surat apa dibacanya nih? Oh coba. Jadi saya baca juz 29. Masya Allah. Jadi sholat aja nyembah Allah kan tenang. Gimana mau tenang jalan hidup? Berarti masalahnya di mana? Sini jangan-jangan hati kita sudah dibutakan oleh Allah. Jadi gitu, kalau gitu Bapak Ibu, karena ini menyambung puasa, berarti puasa itu bukan hanya mempuasakan jasad, tapi mempuasakan jiwa. Apa yang dilatih dalam jiwa ini? Salah satunya dilatih adalah sifat sabar, sifat syukur, ikhlas. Makanya Bapak Ibu, kalau benar puasanya, kata Allah apa jadinya? La'allakum tattaqun. Dia akan jadi orang yang takwa. Pertanyaannya, udah berpuasa Ramadan berpuluh-puluh tahun nggak takwa-takwa, artinya ada apa? Saya pernah bertanya dalam hati saya, iya, udah puasa 30 hari, kan kok nggak takwa-takwa? Oh, ternyata saya dapat jawaban dari guru tauhid saya. Apa kata beliau? Kalau kau puasa cuma mempuasakan jasa, gampang kali. Nggak makan, nggak minum, nggak jima, ya. Kapan boleh makan? Dari subuh sampai maghrib nggak boleh makan. Berarti kapan boleh makan? Habis maghrib. Kapan boleh minum? Habis maghrib. Kapan boleh hubungan suami istri? Habis maghrib. Sekali tuh ini nggak bisa tarawih. Cepet-cepet aja ya. Habis tarawih. Ya habis maghrib boleh Pak, boleh. Bukan nggak boleh. Habis minum Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih Bang? Udah yuk sekali nanti mandi sholat maghrib berjamaah. Boleh. Tapi Bapak Ibu yang bawa sampai apa? Tunggu sepian kemalunya. Nah, kalau cuma puasanya itu gampang. Anak saya TK nih, anak saya masih TK. Alhamdulillah, belum ada bolong satu pun nih. Umur 6 tahun, belum kira 6 tahun dia pun lebih jalan tahun. Bisa dia tahan. Walaupun banyak kali ingin kalau buka nanti buka ini semua dibuka semuanya. Gak apa-apa, motivasi aja. Tapi jadi masalah kalau cuma puasa jasa Bapak Ibu, jiwanya nggak puasa, berarti ada yang rusak nanti di dalam. Apa itu? Jiwa. Makanya saya heran Bapak Ibu, pernah nggak jumpa orang puasa tapi repet aja di mana daerah itu kayak bangun apa mana itu? Hah? Daerah mana? Puasa merepet, ada sahur merepet, mau buka merepet, tengah-tengah siang merepet, ayam tetangga masuk ke teras merepet. Ini puasa nih, puasa, tapi jiwanya nggak puasa. Batal nggak puasanya? Nggak batal puasanya, tapi jiwanya seperti orang yang tidak puasa. Tukang roti lewat nggak repet, bisik kali lah kereta mau naik dia apa udah nggak beli. Ini jiwanya rusak. Makanya Bapak Ibu latihan apa itu sabar. Bapak ini lagi mohon maaf ya Pak di sini. Saya nggak habis pikir Pak kalau ada orang puasa tapi masih terobos lampu merah. Kalau orang petang saya tidak ada yang terobos lampu merah. Karena ada lampu merahnya. Dan itu membuktikan bahwa puasa itu melatih kedisiplinan. Berarti nggak Bapak Ibu semenit lagi belum azan minum, udah ditengokin risolnya, semenit lagi dulu tengok TVRI kalau udah silpunia reklaminya udah deket kan ya sebentar lagi udah tinggal risol. Masuk anak-anak diceploknya, awal yang menunggu kau pula yang dapat. Tapi ada juga Pak, di sini ada buka bersama nggak bisa?
duduk ya. Masuklah anak-anak rapi bersusun dia Pak. Wah, kacau lagi masuk anak-anak habis lagi banting. Belum apa-apa. Puasa ini. Puasa, tapi jiwanya nggak puasa. Astagfirullah. Ini contoh orang daerah belum Cina. Ya pula belum Cina. Ya, Bapak Ibu, itulah intinya. Orang yang dibutakan hatinya sama Allah, dia tidak akan bisa menikmati ibadahnya. Dia akan sulit bersyukur, dia akan sulit ridho, dia sulit bersabar, sampai akhirnya apa? Hatinya penuh dengan penderitaan yang tidak jelas. Suntuk, kecewa aja bawaan, langsung main, senggol, bacok. Kayak mana itu kayak gini Bapak Ibu? Gak cocok sedikit maki. Jangan sering-sering lah jumpa orang kayak gini Pak, suntuk kita jumpa dia lagi Pak. Kenapa? Karena hatinya sudah dikunci sama Allah. Makanya heran Bapak Ibu, orang yang hati sudah dikunci sama Allah, dia sulit sekali bersyukur. Ngeluh aja. Asal cerita ngeluh. Mic-nya pun ngeluh juga. Ngeluh aja. Bebas nih Pak. Halo. Kok ngeluh? Oh iyalah. Jadi orang yang sudah ditutup hatinya sama Allah ngeluh. Dan di sini Bapak Ibu, yuk kita puasakan jiwa kita. Apa yang dipuasakan dari jiwa? Buanglah sifat hewan dari diri kita. Itu. Apa sifat hewan itu? Rakus. Jangan dikira orang berpuasa itu pikirannya kayak mana caranya buka biar kenyang. Bukan. Itu rakus namanya. Ini belum apa-apa jam 4 sore udah kebayang es akuarium. Wah, dibayanginnya kelapa muda kayak gula merah. Enak kali nanti kok. Ini jiwanya tidak lagi sedang puasa. Dan apalagi jiwa yang dipuasakan? Jiwa yang dipuasakan Bapak Ibu, selain hilangkan sifat rakus, hilangkan sifat benci, kedengkian, apalagi dendam. Itu sifat-sifat orang yang dibenahi dalam puasanya. Gak mudah kecewa, gak mudah marah, gak mudah stres. Karena dia tahu puasa itu membangun jiwa semakin dekat dengan Allah. Maka dari sini kita belajar sama-sama Bapak Ibu. Orang yang sudah ditutup hatinya sama Allah, maka dia akan sulit merasakan nikmatnya rezekinya Allah, sulit merasakan apa yang Allah titipkan sama dirinya. Sehat, repet, sakit, repet, berobat tak sembuh, repet. Saat dokternya pun repet, kita cemana kalau tak kasih obat, kasih sembuh ini repet, semua repet. Sampai akhirnya hatinya semakin kecewa. Gitu ya Bapak Ibu, latihan sabar bisa? Insya Allah. Insya Allah ya, agak sulit ini latihan ya, Insya Allah. Dan hati-hati juga ya, di Ramadan ini banyak sekali ustaz-ustaz menyampaikan hadis-hadis palsu. Aduh, saya kacau ini Pak. Saya hampir di masjid-masjid di kota Medan yang saya sampaikan banyak sekali hadis-hadis palsu. Jangan sampai lakukan orang-orang hadis palsu ya. Mau saya buka? Boleh? Boleh. Hadis palsu sering kali saya dapat informasi hadis palsu. Kalau ada yang menyampaikan, ustaz menyampaikan ini, minta dalilnya sama dia, hadisnya dari mana? Satu, an-naumu sha'imun ibadah, tidurnya orang puasa ibadah. Hadis palsu. Pernah dengar? Pernah. Aduh, dia ustaz menyiapkan bara api dari hadapannya Allah. Dia bersumpah atas nama Nabi, padahal palsu. Apalagi yang kedua, tuh banyak yang bilang, barang siapa yang berbahagia datangnya bulan Ramadan, Allah harapkan baginya api neraka. Palsu. Sering dengar kan? Bahagia kok. Ini lagi yang ketiga nih. Yang ketiga mau pamer. Tak rasa di kota Ramat banyak juga yang nyampe yang ketiga ini. Gak usah dibilang nanti gak enak. Bilang aja tuh kan? Bilang aja.
Ulang ya. Hadis ini dari Abu Nuaim, dikuatkan lagi sama Ibnu Khuzaimah. Dua-dua ini tokoh yang gak bisa dipercaya dalam urusan hadis. Apa itu? Ramadan terbagi menjadi 3, 10 pertama rahmat, 10 kedua ampunan, 10 ketiga apa? Api neraka, hadis palsu. Ini sudah memfitnah Ramadan. Ramadan itu dari pertama sampai terakhir itu maghfirah dan rahmat, nggak ada dipisah. Ternyata saya pelajari, Allah Abu Nuaim rupanya, ya nggak bisa dipegang riwayat dulu. Dan dia bukan orang hadis. Pernah dengar ini? Sering kan? Kita udah masuk di 10 pertama, ini bulan rahmat. Lah, kacau kalau kayak ini. Nih lagi nanti soal zakat, banyak hadis palsu soal zakat. Bisa buka? Zakat kita masih menggantung di langit. Puasa kita masih menggantung di langit kalau belum dibayarkan zakatnya. Malah ini palsu kali Pak. Pernah dengar? Nggak ada hubungan puasa sama zakat. Puasa sama puasa, zakat dan zakat. Insya Allah. Dalam ada 12 kalau saya catat itu, tapi dalam yang tadi itu aja yang paling banyaknya. Itu yang Bapak Ibu. Jadi udah pesan serius sekali Bapak Ibu. Jadi serius sekali udah dengar saya. Kalau saya disalahin ya. Karena memang populer betul kan? Karena memang tidak semua ustaz belajar ilmu hadis. Kami sebelum belajar ilmu hadis, kami belajar mustalahul hadis. Sebelum belajar fikih, belajar usul fikih. Jadi nggak sembarangan menetapkan perkara. Mohon maaf, sekarang ini gampang kali orang buat hukum. Ini boleh, ini nggak boleh, ini cocok. Oh kayaknya, lo kayaknya. Gimana hukumnya itu? Kacau. Ya, makanya belajarlah kita dengan seorang guru. Walaupun dia belum ahli, setidaknya kita bisa mengambil sedikit ilmu dari dia, dan itu bisa membenahi dalam hidup kita. Insya Allah. Ya, saya juga sudah mengajukan ke beberapa aliansi, termasuk pada MUI. Setahu saya nyampaikan ada palsu itu ya. Tapi ya gimana? Udah terlalu menjamur, udah agak payah memang kita menahannya. Ya udah, paling nggak salah saya Pak kasih tahu, dan saya palsu nih, gitu ya. Oke, cukup. Nah ibu-ibu ini mau aja cukup aja ya, cukup ya Bu. Cukuplah, insya Allah kita akan ketemu lagi di malam Rabu yang akan datang di masjid yang sama, tapi dengan pembicaraan yang sama. Dan nggak tahu nih jemaahnya sama atau nggak nanti kan kalau ada. Ya insya Allah ada ya. Ini ada pertanyaan? Ada? Dalam saya cukup, alhamdulillah paham semua. Intinya saya simpulkan, rezeki sudah dijamin sama Allah. Gak usah dipikirin, tapi diyakini aja. Belajar yakin, Allah gak akan pernah salah ngasih rezeki. Makanya Umar bin Khattab ngomong, aku tidak khawatir keadaan apapun yang datang padaku, baik yang ku suka maupun yang ku benci, karena aku tak tahu yang terbaik itu dari Allah, apakah dari yang ku senangi atau dari yang ku benci. Lalu apa kata Imam Ali? Jika itu rezekiku, di balik 2 bukit sekalipun dia akan sampai kepadaku. Tapi jika itu bukan rezekiku, sudah di antara 2 bibirku pun, dia tidak akan masuk kepadaku. Nah, itulah bab yakin para sahabat kita, para sahabat Nabi, sekelas Umar dan Imam Ali bin Abi Thalib. Dan insya Allah selepas ini Ramadan kita semakin baik lah ya, insya Allah. Dan tahun ini Ramadan ini betul-betul membangkitkan semangat kita untuk bisa bertakwa sama Allah, insya Allah. Saya doakan Bapak Ibu yang datang kemari sakit, Allah sehatkan. Amin. Yang lagi ada masalah, Allah kasih jalan keluar. Yang sedang sempit, Allah lapangkan. Amin. Yang sedang hatinya bingung, pusing, gak enak, Allah tenangkan. Anaknya soleh dan solehah, rezekinya berkah. Dan suami ibu diizinkan Allah bisa nambah ya omsetnya, rezekinya, kerjaannya, jadi nambah rezekinya insya Allah. Baik, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Rabbul alamin. Ya Allah, berikanlah hati kami ya Allah. Bimbing hati kami untuk merasakan indahnya dan nikmatnya beriman kepada-Mu ya Allah. Amin. Lapangkan hati kami ya Allah, sekiranya kami bisa menjadi hamba-Mu yang bersyukur, menjadi hamba yang bersabar, menjadi hamba yang ridho ya Allah, dan menjadi hamba yang selalu taat dan dekat kepada-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah, sadarkan kami akan dosa-dosa ya Allah, agar Kau mudahkan kami menjadi hamba-Mu yang bertaubat ya Allah. Ya Allah, kami tidak tahu ini Ramadan kami masih adakah sampai tahun ini atau tahun yang akan datang. Tapi jadikanlah tahun yang kami jalani ini menjadi tahun yang jauh lebih baik daripada yang telah kami lewati ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa dan khilaf kami ya Allah. Ampuni anak-anak kami ya Allah. Ampuni kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni mertua kami ya Allah. Ampuni pasangan hidup kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah seluruh kampung ini ya Allah, agar dijadikan keberkahan dan kebaikan sebagai jalan mendapatkan banyak hidayah turun kepada orang-orang sekampung ini ya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Hampir 200 orang semua. Nah, ini bapak ini salah satu ganti angka.